Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini mohon maaf Ustadz suaranya agak lain karena baru pulih dari sakit beberapa waktu yang lalu. Jadi anak-anak Ustadz semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba di pertemuan yang kedua ini bersama Ustadz kita belajar pelajaran hadis, yaitu hadis yang ke-9. Pada minggu yang lalu anak-anak Ustadz semuanya sudah mendengarkan bagaimana cara melafalkan dan membaca hadis berikut. Hadis ke-9 ini adalah hadis larangan marah. Nah, semuanya pada minggu yang lalu sudah menulis, namun sekarang kita akan ulas kembali setelah kita bacakan bersama. Anda semuanya perhatikan dengan baik dan ikuti, kemudian Anda semua hafalkan. Setelah itu setorkan kepada Ustadz dalam bentuk video atau dalam bentuk audio. Baik, kita mulai saja. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar tentang hadis yang ke-9. Sekarang kita di kelas 2. Di kelas 1 yang pada tahun yang lalu kita belajar tentang hadis yang pertama sampai hadis yang ke-8. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-9, yaitu larangan marah. Jadi anak-anak Ustadz, siapa yang sudah hafal, siapa yang sudah menghafal hadis tersebut, bagus untuk kalian. Yang sudah hafal, lanjutkan, tingkatkan hafalannya, lancarkan kembali. Nah anak-anak Ustadz, ini Ustadz akan bacakan terlebih dahulu. Kemudian dari rumah anak-anak Ustadz semuanya mengikuti secara berulang-ulang. Ada 4 komponen dalam hadis. Yang pertama adalah judul hadis. Ya, judul hadis. Yang kedua adalah bunyinya, bunyi hadis. Dan yang ketiga adalah artinya. Dan yang keempat adalah perawi. Perawi adalah yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ada 4 bagian hadis yang harus lengkap di dalamnya. Yang pertama adalah judul. Judul di sini adalah hadis tentang larangan marah. Bunyinya berikut. Mari kita bersama-sama perhatikan. Ustadz akan bacakan bagaimana bunyi hadis ke-9. Perhatikan. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kita coba akan lihat 4 penggalan agar Anda semua mudah untuk menghafalnya. Nah, ini dia. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Kalau digabung, la taghdab walakal jannah, yang artinya janganlah marah, maka bagimu surga. Jadi anak-anak Ustadz semua, setelah kita tahu bagaimana bunyi dari hadis tersebut, maka kita juga harus tahu artinya. Sehingga kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan hadis nasihat untuk kita semuanya sebagai umat muslim, bahwa janganlah kita marah, maka barang siapa yang dapat menahan amarahnya, maka pahala baginya adalah surga. Karena orang yang terkuat di dunia ini bukanlah orang yang mampu mengangkat beban yang begitu banyak, begitu berat. Bukanlah orang yang mampu memukul orang banyak. Bukan pula orang yang bisa menindas orang lain. Tapi orang yang terkuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taghdab, janganlah marah, walakal jannah, maka pahala bagimu adalah surga. Nah anak-anak Ustadz, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Maka dari itu kita ulang kembali. Hadis ke-9
hadis tentang larangan marah. Bunyinya la taghdab walakal jannah. Kita ulangi 3 kali. La taghdab walakal jannah. 2 kali. La taghdab walakal jannah. Dan yang terakhir la taghdab walakal jannah. Nah, silakan Ananda semuanya mengulang-ulang kembali. Silakan melihat penggalannya. Ingat, ada 4 kita penggal kata-katanya di sini, yaitu la taghdab walakal jannah. Ya, kita akan uraikan satu persatu setelah ini. Nah, anak-anak Ustadz, artinya adalah janganlah. Taghdab, kamu marah. Taghdab, kamu marah. Wa, bisa dibilang dan atau maka. Walakal, bagimu, dan bagimu jannah, surga. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Baik, keempat hal ini harus diingat. Nanti Ustaz akan bertanya kembali, menanyakan ke Ananda bagaimana pemahaman Anda terhadap hadis berikut. Nah, demikian pelajaran kita tentang hadis, yaitu hadis ke-9, larangan marah. Maka anak-anak Ustaz, setelah menyimak video ini, menyimak penjelasan ini, silahkan Ananda semuanya membuat rekaman diri sendiri dari video ataupun audio juga boleh. Silakan Ananda buat rekaman hafalan, ya, hafalan tentang hadis ke-9. Demikian dari Ustadz, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan kepada ayah bunda sekalian terima kasih karena telah mendampingi Ananda sekalian dalam belajar hadis. Sekian dari Ustadz Renov Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.